Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di program Info Sehat, informasi seputar kesehatan tentunya bersama kawan Diska. Bagaimana kabarnya hari ini kawan? Semoga kawan Diska di rumah selalu diberi kesehatan dan juga rezeki yang berkah untuk keluarga kawan Diska di rumah. Libur lebaran telah usai kawan Diska. Sudah tamasya ke mana aja nih? Nah, kali ini kita nggak ngomongin tamasya nih kawan Diska, melainkan tamasya yang lainnya nih. Nah, telah hadir di studio kawan Diska Dr. Gigi Vitaria Andrini, Subkoordinator Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Selamat datang, bagaimana kabarnya Bu Dr. Gigi Vita hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat apa nih Bu ini? Sehat luar biasa. Sehat luar biasa ya. Kalau dinas kesehatan satu paket Bu ini. Ya, Nah, ngomongin tamasya nih Bu, ini kan liburnya udah selesai nih Bu. Ya. Ini kita ngobrolin tamasya tentang apa ini Bu? Tamasya yang lain. Tamasya yang lain? Ke dunia yang lain atau kemana Bu ini Bu? Iya, ini yang lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Nah, jangan lupa kawan Diska simak nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar live IG kita hari ini. Nah, ngomongin tentang tamasya nih Bu Vita nih, yang versinya Bu Vita nih. Ini kita beritahu dulu kawan Diska nih Bu Vita nih. Apa nih Ya, Bu Vita? silakan. Ya, jadi kita itu ada program yang namanya tamasya. Ya. Singkatannya adalah Taman Asuh Sayang Anak. Oke. Ini program baru memang dari BKKBN yang diluncurkan atau sudah di launching sebetulnya pada tanggal 11 Desember 2024 di Kalimantan Selatan oleh Bapak Menteri Kemenduk Bangga BKKBN, Bapak Wigaji. Nah, sasaran yang dari program tamasya ini adalah TPA. Bukan tempat pembuangan sampah akhir. Iya, bukan. Tapi tempat penitipan anak. Oke. Karena kan yang disasar itu adalah calon-calon generasi muda. Iya, apalagi ini diharapkan nanti jadi generasi emas. Iya, apalagi jargonnya menuju Indonesia Emas 2045 ya Bu Vita ya. Betul. Oke. Itu. Ya. Nah, berarti sudah diluncurkan oleh Bapak Menteri ya Bu kemarin ya? Pak Menteri, ya, pada tanggal 11 Desember. Pak Menteri Kemenduk Bangga yang sempat hadir juga di Kota Madiun Bu. Betul, ya, hadir sebelum puasa waktu itu. Ya. Nah, latar belakang dibentuknya atau canangkan tamasya ini apa sih Bu Vita? Ya, jadi latar belakangnya adalah bahwa saat ini menurut survei itu ada 4 dari 100 anak itu yang tidak mendapatkan pengasuhan yang baik, tidak mendapatkan pengasuhan yang optimal. Sedangkan zaman sekarang nih Mas Sofi, yang namanya ibu itu kan banyak yang bekerja di luar rumah. Wanita karir nih. Iya, betul, wanita karir. Seorang ibu harus mencari pengasuh di luar rumah. Kemudian dia terpaksa harus meninggalkan anak-anaknya di rumah. Nah, sedangkan anak ini adalah dalam masa pertumbuhan. Nah, anak ini harus mendapatkan berhak untuk mendapatkan kesehatan, keamanan, terus kemudian kesehatan fisik, mental, gizi. Terus dia juga harus bersosialisasi dengan teman-temannya, ya, pengasuhan yang baik, pokoknya paket komplit lah ya. Kasih sayang. Iya, betul. Nah, ini sedangkan si ibu ini kan harus keluar rumah. Jadi bagaimana caranya supaya si ibu ini kalaupun bekerja di luar rumah, dia ya tetap tenang karena dia menitipkan anaknya di tempat yang benar. Gitu. Seperti yang kita ada beberapa berita ya. Iya, kasus. Iya, betul. TPA yang kurang baik lah ya, sehingga si anak yang dititipkan itu mengalami seperti itu, kasihan. Jadi kita menyasar di tempat-tempat penitipan anak seperti itu, gimana supaya anak ini tetap mendapatkan hak-haknya, tetapi si ibu yang bekerja itu juga tenang bekerjanya. Oke, yang dititipkan ini Bu Vita ini mulai dari usia berapa aja nih?
Kalau biasanya kalau di TPA itu biasanya 0 sampai 72 bulan. Jadi 6 Oke, 6 tahun. Jadi 0 sampai 6 tahun ya. Sudah TK ya Bu Vita? Iya betul. Kalau SD sudah 7 tahun ya sudah bisa dilepas gitu ya. Oke, ya. Nah, berarti sangat bagus ya Bu ya untuk tujuannya. Nah, tujuan khusus atau umumnya Bu, ada Kak untuk tamasya ini? Tujuan umumnya kita membentuk anak itu supaya nanti menjadi generasi emas ya. Kita harus mempersiapkan walaupun dia itu dalam beberapa jam kerja ya, jam kerja ibu dia nggak bisa diasuh oleh ibunya secara langsung. Ya, dia harus dititipkan, tapi tetap dia harus mendapatkan hak-haknya sehingga kedepannya harapan kita adalah dia menjadi generasi yang benar-benar SDM yang benar-benar unggul. Oke. Tapi untuk kalau program nenek asuh itu apakah juga sama untuk? Ya sebetulnya sama. Cuman, intinya sama. Membentuk anak dari dini ya. Cuman mungkin tempatnya ya berbeda ya. Kalau di TPA kan kita titipkan. Iya. Kalau nenek asuh kan di rumah sendiri. Ngomongnya pun mungkin ya ngajak main, makan gitu aja. Kalau di tempat asuh ini apakah juga ada programnya Bu Vita? Iya. Untuk sesuai umurnya nih, sesuai usianya. Betul. Jadi di program Tamasya ini kita memberikan edukasi, peningkatan pengetahuan ya. Peningkatan pengetahuan pertama kepada pengasuhnya. Ya. Jadi pengasuhnya kan harus dia benar-benar kompeten untuk megang anak ini loh. Babysitternya nih. Iya. Misalnya anak umur 1 tahun itu harus bagaimana, 2 tahun bagaimana, 3 tahun dan selanjutnya. Karena kan pasti beda ya kemampuan anak umur 1 tahun dibanding umur yang 4 tahun, 5 tahun kan pasti beda. Jadi kita membekali pengasuh dari TPA supaya bisa memberikan ilmu pada si anak ini, keterampilan dan sebagainya. Gitu. Oke, ini mencakup tempat penitipan se-Kota Madiun kah atau masih beberapa Bu untuk tahun 2025 ini Bu? Ini kalau untuk TPA untuk sementara yang sudah memiliki izin kan kita kan ambilnya kan dari PTSP ya. Mana-mana TPA yang mempunyai izin. Ini sementara masih 15 satu kota ini ya Bu? Ya, nah, sebetulnya saya yakin masih banyak ya, cuman mungkin apakah mereka masih berproses dalam perizinan atau bagaimana, kita bisa kontak sama PTSP. Oke, jadi intinya Dinas Kesehatan itu memberi pelatihan gitu kah Bu Vita? Ya, betul, semacam itu pelatihan, tapi memang pelatihannya itu bukannya langsung berhadapan gitu ya, tapi kita bisa Zoom. Lewat Zoom. Jadi itu ya kawan Diska, kita sebagai orang tua pun kalau menitipkan ke TPA ya Bu, tempat penitipan anak itu juga harus jeli juga nih, tempat penitipan anak ini sudah berizin atau belum nih. Nah, kita lihat dulu tempatnya, meskipun bagus belum tentu berizin juga Bu. Ya, harus berizin. Ada yang belum berizin kah Bu Vita untuk Kota Madiun? Sepertinya kok ada ya. Ada ya. Nah, ini jadi untuk ekstra waspada nih untuk kawan Diska di rumah nih, apalagi yang sebagai orang tua nih ya yang Bu Vita bekerja ya. Ya, apalagi yang bekerja nih, pagi bekerja, sore atau malam baru pulang. Jadi kan rentang jamnya pun sedikit ya Bu Vita ya. Iya. Biar tenang kerja. Kalau kita kerjanya tenang kan produktif nanti kita. Kalau kita kerjanya di kantor nggak tenang, waduh. Iya. Mikir sesuatu nih Bu Vita. Selain mikir anak, ada lagi kah Bu Vita ini? Tanda kutip. Nah, seperti itu. Nah, untuk kelas Zoom tadi Bu Vita, itu apakah juga ada materi yang tersusun Bu Vita? Iya. Untuk Zoom, pelatihan lewat Zoom itu Zoom-nya itu ada yang langsung dari pusat, Mas. Dari BKKBN, ada yang dari provinsi. Nah, itu kita sudah memberikan materi-materi. Jadi Zoom-nya itu rutin 1 bulan sekali. Itu yang diikuti oleh para pengasuh TPA
se-Indonesia. Jadi kita sebarkan linknya Zoom ini tanggal sekian, judulnya itu berganti-ganti ya, itu 1 bulan sekali. Itu diikuti, harapannya diikuti oleh semua pengasuh. Nah, nanti di akhir Zoom itu kita mendapatkan para pengasuh itu mendapatkan sertifikat pelatihannya lewat Zoom itu. Ya. Oke, jadi seperti tim Kawan Diska nih Bu, tim Promkes kemarin juga pernah mengikuti nih program kerabat nih kalau tidak salah ya. Itu apakah sama juga seperti ini Bu Vita? Ya. Jadi yang namanya kerabat itu adalah kelas orang tua hebat. Nah, tujuannya untuk membentuk orang tua jadi hebat. Jadi ini orang tuanya berarti. Ya. Tapi kita kembangkan. Jadi semua boleh mengikuti. Jadi orang tua boleh, pengasuh di TPA boleh, PAUD juga boleh. Pokoknya yang megang anak kecil gitu. Nggak bisa diikuti karena itu nggak hanya Zoom ya. Kalau Zoom kan mungkin terbatas ya. Itu bisa lewat YouTube juga. Jadi memang selain tatap muka langsung juga lewat Zoom online gitu ya Bu Vita ya? Iya, betul. Untuk kegiatannya. Ya, ada pretest postnya loh itu. Nah ini. Kalau postnya nggak lulus nih? Itu bisa diulangi. Jadi masih bisa diperbaiki ya Bu Vita ya? Nah untuk materi kelas orang tua hebat tadi seperti apa Bu? Pola asuh semuanya kah atau bagaimana nih? Ya, kelas orang tua hebat itu materinya bagus-bagus kalau menurut saya. Jadi ada bagaimana sih peran orang tua dalam pengasuhan anak supaya optimal, terus kemudian khusus untuk peran ayah, itu juga ada karena biasanya ya ayah itu kan lebih banyak di luar rumah. Nah, itu bagaimana sih peran ayah supaya anak itu tetap dekat sama ayah walaupun ayahnya jauh, misalnya di luar kota, di luar pulau, itu bagaimana caranya supaya tetap dekat. Terus kemudian materi, ini materi yang baru ini untuk untuk anak yang berkebutuhan khusus ada. Jadi itu bagus kalau menurut saya itu bagus sekali karena jarang ya ada materi pengasuhan anak yang berkebutuhan khusus. Iya. Apakah program itu juga itu Bu berkolaborasi dengan sekolah luar biasa kah atau seperti apa? Iya, kalau di Zoom-nya kita mendatangkan ada psikolog, ada dari sekolah luar biasa, ya seperti dari dokter anak, seperti itu. Jadi narasumbernya juga bagus-bagus kalau menurut saya. Jadi monggo diikuti kalau ada. Itu ya, Kawan Diska, Kak Admin nih terutama nih mau jadi calon ibu nih nanti menyambut semoga. Nah, apalagi calon ayah dan ayah nih, cinta pertama anak cewek itu ayahnya. Nah, apalagi ayah nggak pernah pulang, seperti itu. Nanti cinta pertamanya ganti Bu Vita nanti. Jangan sampai. Jangan sampai. Iya. Nah itu ya Kawan Diska, kalau bisa nanti boleh Bu Vita di share linknya atau apa nanti kita tampilkan. Yang mana? Untuk pelatihan ini. Apakah kelas kerabatnya itu? Boleh sekali, semua boleh mengikuti. Ada link YouTube-nya. Bisa diulang-ulang kan. Kalau YouTube kan bisa diulang-ulang. Nah, selain kelas kerabat nih, apa ada lagi kah Bu untuk dalam mensosialisasikan atau melatih pola asuh nih? Ya. Kalau di kami ada yang namanya SIBIMA. SIBIMA, Ya, SIBIMA itu sistem belajar mandiri. Nah, itu ada linknya. Itu bisa dibuka, kita bisa mendaftar. Nah, di situ juga sama ada pretest postesnya. Sampai download sertifikatnya. Nah, di situ ada materi juga banyak. Materinya dari berbagai judul. Kalau satunya kan lewat Zoom ya. Kalau yang link ini berupa ya tulisan kayak buku gitu, kayak buku e-book. Tapi betul. Yang e-book. Materi tapi sekarang kan e-book ya. Sekarang kan pakai HP. Pakai kertas. Jadi SIBIMA itu seperti itu, sistem belajar mandiri. Jadi kalau ibu-ibu zaman sekarang kan nggak ada yang nggak punya HP ya. Gadgetnya sudah
mau sebut merek nggak enak saya. Jadi kita memanfaatkan gadget kita, bisa belajar mandiri, bisa dibuka sewaktu-waktu, dimanapun, kapanpun, bisa diulang-ulang. Kalau di e-book itu kan juga ada gambar-gambar. Jadi harapannya itu dengan itu bisa lebih menarik. Modulnya itu lebih berwarna. Iya, lebih berwarna. Terus mungkin lebih murah ya kalau harus beli buku kan. Enak di HP, bisa dibuka sewaktu-waktu. Iya, nah ini saya sudah pegang HP, Bu Vita nggak pegang HP ini kawan Diska. Oke, nah untuk materinya tadi nih Bu Vita sempat disinggung nih BKB emas nih. Nah itu seperti apa Bu Vita? BKB emas itu bina keluarga balita. Emasnya itu eliminasi masalah anak stunting. Oke, apalagi nih Bu Vita? Iya, jadi konsentrasi kita kan pencegahan stunting ya, pencegahan stunting anak-anak itu. Jadi materi-materi yang ada di BKB atau Bina Keluarga Balita itu kita banyak ke stuntingnya, pencegahan stunting itu materinya. Jadi misalnya tentang 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Di mana 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai sejak hamil. Nah, itu pencegahan stunting itu sebetulnya dimulai sejak hamil. Iya, bukan setelah anak lahir atau anak besar itu 2 tahun ke atas. Nah, itu kalau bisa jangan. Kalau bisa ya sebelum persiapan hamil pun sudah ada. Gizinya harus bagus. Jangan sudah timbul badannya kurus itu baru itu ya begitu ya. Iya, jangan sampai ibu yang mau hamil ini jangan sampai kekurangan gizi gitu. Jadi gizinya harus bagus, badannya harus bagus supaya nanti pada saat dia hamil dia sudah siap. Jadi sudah siap fisik, mental juga. Terus materi untuk nanti setelah melahirkan pola asuhnya seperti apa, gizi bayinya seperti apa, itu juga sudah ada Bu Vita di situ ya? Iya, sudah. Disiapkan. Jadi untuk menyasar materi BKB tadi itu juga apakah sama Bu Vita? Kader BKB ini juga ada sosialisasi kah? Atau seperti apa? Ya, kalau untuk kader BKB kita tetap mengadakan pertemuan rutin kalau di Kota Madiun ya. Jadi di seluruh kalau untuk kelompok kegiatan BKB, jadi kita punya 114 BKB se-kota. Ya, insya Allah kita tiap bulan itu terus mengadakan kegiatan. Walaupun dulu pada waktu COVID itu kita tetap, tapi kita lewat grup WA. Jadi tidak ada itu ya Bu untuk kalau hambatannya Bu Vita dari program tamasya, kerabat sama satunya lagi apa Bu Bima. Nah, apakah ada kendala atau hambatannya Bu Vita? Kalau hambatan selama ini kalau kita kelas satu-satu ya dari TPA atau tempat penitipan anak. Kendalanya memang saat ini itu Zoom-nya atau pelatihannya itu bersamaan dengan jam kerjanya mereka. Jadi pagi juga ya, jam 9, biasanya jam 9 sampai jam 12. Nah, itu kan memang kita di TPA kita itu rata-rata pengasuhnya itu memang kurang banyak ya. Jadi pada saat Zoom mereka harus ikut, tapi mereka juga nggak boleh melepas anak-anak. Iya, jadi kadang di situ kendalanya. Akhirnya kita bisa siasati, kita pakai ini aja, pakai YouTube. Jadi tidak harus Zoom. Jadi yang bisa diulang-ulang tadi materinya. Iya, bisa diulang-ulang lagi. Kalau e-booknya tadi Bu Vita itu apakah gratiskah atau berbayar Bu Vita? Gratis semuanya gratis ya. Bisa dilihat sewaktu-waktu. Nah, untuk Kota Madiun sendiri Bu Vita sudah menerapkan 3 itu tadi kah atau masih beberapa? Tamasya, kerabat sama si Bima ya. Kerabat dan si Bima itu untuk tahun yang kemarin itu
sementara kita masih ke kader BKB. Nah, mulai tahun ini itu yang kita tambahi yang dari TPA. Ya, tapi untuk tahun ini tetap kader BKB itu tetap harus kita ikutkan di kelas kerabat. Jadi terus tiap tahun itu harus selalu, karena dia harus update ilmu juga kan, biar nggak hilang. Karena ilmunya juga perkembangan zaman juga ya Bu Vita ya. Betul. Ya. Untuk kader itu apakah ada yang dievaluasi untuk kelas kerabat tadi Bu Vita? Kelas kerabat, jadi untuk pada saat kelas kerabat itu kita sebetulnya kalau di WA itu kita sudah punya grup sendiri-sendiri untuk kader BKB itu. Kita sendirikan juga dengan kader bukan pengasuh TPA. Pengasuhnya. Jadi kita biasanya kalau ada apa-apa itu kita evaluasinya di grup. Misalnya kok saya belum bisa mendapatkan ini, pretest saya, proses saya, terus sertifikat kok belum bisa di-download. Nah itu biasanya kita diskusikan di situ. Kalau kita bantu dari sini, kalaupun misalnya kita dari sini kesulitan, biasanya kita konsultasi ke provinsi atau ke pusat. Jadi itu ya kawan Rizka, ada 3 nih dari KB nih, Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Madiun nih. Ada Tamasya, ada kerabat sama si Bima. Nah itu kawan Rizka itu juga bisa mengakses nih salah satunya ya Bu Vita ya. Nah ada pertanyaan Kak Min? Ada pertanyaan. Nah mungkin itu Bu Vita bisa disampaikan nih untuk kawan Rizka nih tentang 3 program itu nih. Pesannya nih. Untuk kawan Rizka yang ada di sana, di luar sana. Nanjau di sana ya. Seputar Kota Madiun. Ini mohon untuk mempersiapkan ya. Mari kita menyiapkan generasi kita. Ini kita mulainya dari Catin ya, calon pengantin. Nah, calon pengantin itu juga harus mempersiapkan diri. Jadi bagi pemirsa yang merasa nanti ini kan usum ya. Usum itu apa nih Bu? Usum ini Bu. Bulan banyak pernikahan. Banyak pernikahan ya. Bulannya bulan baik Bu Vita ini kan. Ya, bulan baik. Termasuk salah satu teman saya di belakang ini bulan berkah barokah untuk melangsungkan pernikahan. Bukan pernikahan dini ya. Jangan Bu ya. Harus sesuai umur, sudah dewasa boleh menikah. Nah ini mohon dipersiapkan bagi calon-calon pengantin, karena yang namanya ini terutama wanita ya, ibu, dia adalah calon ibu bagi anak-anak. Dia akan menciptakan atau mencetak generasi yang akan datang itu. Jadi jangan sampai kita itu lengah gitu ya. Jadi mulai dari awal itu benar-benar harus dipersiapkan fisik, mental dan sebagainya. Terus kemudian bagi yang hamil ataupun mungkin yang sudah punya anak, nah itu juga bisa mengikuti yang namanya kerabat, si Bima. Kalau kerabat itu karena di YouTube itu bisa dicari di YouTube Mas, ya kerabat gitu. Kemudian dari si Bima juga bisa di googling si Bima. Terus kemudian juga bagi ibu-ibu yang harus menitipkan putra putrinya karena bekerja, harus menitipkan di TPA, mohon juga diteliti dulu bagaimana TPA-nya ya, berkualitas atau tidak. Kalau ada apa-apa tuh kita juga mengembangkan sistem rujukan. Jadi dari TPA kita mengajarkan pengasuhnya kalau ada apa-apa, si anak mungkin mengalami kekerasan atau sebagainya, itu kita harus segera merujuk ke tempat-tempat pusat kesehatan gitu, seperti itu. Nah jadi itu ya kawan Rizka, pesannya dari Bu Vita nih. Jadi untuk kawan Rizka yang karena pekerjaan harus menitipkan, nah itu harus diteliti juga nih tempatnya, pola asuhnya seperti apa, betul. Care kepada putra putrinya apabila ada
kekerasan ya Bu ya, mungkin kekerasan verbal, fisik atau seperti itu juga harus dilaporkan ya, karena tidak ada yang lebih baik selain pola asuh orang tua nih. Betul. Meskipun karena keadaan, tapi kan tetap kita pantau nih. Nah, yang tadi Bu Vita sampaikan nih, meskipun dititipkan, hati orang tua itu tetap tenang, bekerja dan menghasilkan tadi, tetap produktif. Seperti itu. Ada pertanyaan tambahan kami tidak ada ya? Oke, nah kalau tidak ada Bu Vita, terima kasih untuk sharing ilmunya nih tentang tamasya kerabat dan si Bima nih. Semoga kita bisa berjumpa di episode selanjutnya dengan topik dan tema menarik lainnya nih Bu Vita. Terima kasih, salam sehat untuk Bu Vita dan keluarga. Baik kawan Diska, terima kasih sudah menyimak info sehat, informasi kesehatan tentunya bersama kawan Diska. Jangan lupa tetap stay tune di IG @promkes_kota_madiun dan subscribe channel YouTube kita @kawandiska5145. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.